Di saat rakyat Indonesia sedang berusaha nanam 10.000 pohon, di sebelah sana 500 hektar tanah Raja Ampat abis-abisan dikeruk sama pejabat. Anjir lah, ngeliat segini banyaknya yang dikeruk jadi berasa nggak ada apa-apanya, atau nggak lo 10.000 pohon. Gue yakin lo semua udah pada tahu lah ya, Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alamnya serta berbagai macam spesies terumbu karang hidup di sana. Tapi sayang sekali karena potensi keindahan alam ini sedang terancam gara-gara proses taman nikel yang dilakukan di daerah sana. Nggak kayak, coba lo lihat dah, yang awalnya pemandangannya kayak gini nih, jadi begini cok. Ya anjir lah, itu apa kagak nangis Raja Ampat ya? Dan tentu aksi penamaan kayak gini banyak dapat respon negatif dari masyarakat. Karena ya bro, ini alam udah seindah ini loh, bahkan dapat julukan sebagai surga dunia. Lu lihat tempat bagus di Indonesia itu rata-rata udah pada rusak, pohon-pohon juga udah pada ditebangin. Ini kalau Raja Ampat juga dibabat sampai habis ya berabe juga jadinya. Jadinya masyarakat dari dalam sampai luar negeri juga ikut andil dalam nyoren suaranya buat Raja Ampat. Dan yep, akhirnya karena udah viral, akhirnya kata Menteri SDM penambangannya bakal ditunda sementara. What? Sementara enggak gini. Orang-orang dari dalam sampai luar negeri berusaha nyuarain suaranya buat Raja Ampat tuh agar main nikel di situ tuh diberhentikan sepenuhnya. Dan lu cuman bilang sementara. Ya kita udah bisa nebak lah ya respon yang diberikan Pak Bahlil tuh gimana. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang kasta tertingginya hukum itu viral, udah tahu lah ya guys apa yang bakal dilakukan sama mereka. Terus katanya bapak ini udah terjun langsung gitu ke lapangan buat ngeliat kondisi lingkungan yang ada di daerah pulau tersebut. Tapi menurut gua ada sedikit kejanggalan dah. Dimana pas bapak ini sampai di Bandara Sorong, dia ini kan dikepung ya sambil dikata-katain sama penemo yang merupakan penduduk lokal di sana. Tapi ya pas sampai lokasi tiba-tiba sambutannya beda. Baru yang berita-berita itu. Bagaimana betul tutup atau jangan? Ya ini gue nggak tahu ya, antara gue yang dongo atau masyarakatnya yang emang punya kepribadian ganda, gue nggak ngerti asli. Yang ngerti boleh lah komen di bawah. Nah sebenarnya soal penambangan tadi itu yang diuntungkan sebenarnya bukan negara kita, melainkan negara-negara lain yang ngeproduksi kendaraan berbasis energi listrik. Terus kalau dikalkulasiin nih, lebih untung mana buat negara kita, mending jual nikel atau manfaatin pemasukan dari pariwisata? Udah jelas ya kalau kata gue lebih untung dari pariwisata, karena ya alam kita masih terjaga. Biaya buat kesana juga nggak main-main, dan rata-rata yang datang tuh bule-bule turis, yang otomatis untungnya kita dapat, alam kita juga tetap terjaga. Daripada jual-jual nikel kan yang untungnya nggak seberapa, alam kita rusak, masyarakatnya kena penyakit, duitnya juga nggak tahu masuk kemana. Dan alhamdulillah berkat kawan-kawan yang terus berusaha tentang Raja Ampat, akhirnya keempat izin usaha penambangan di Raja Ampat resmi dicabut. Horehe. Jadi ya apakah udah selesai? Belum nih, masih ada sesuatu lagi, yaitu PT Gag Nikel nih yang beroperasi di daerah Pulau Gag. Nah alasan belum dicabutnya itu karena pulau ini tuh berada di luar area geopark ya, kisaran 50 kilo lah. Tapi yang ditakutkan ini tuh mereka kan nambang deket air ya, nah otomatis limbah-limbahnya bakal nyebar kemana-mana, bahkan bisa sampai masuk ke area geopark tadi. Tapi ya jujur nih, gue nih adalah orang yang bego termasuk masalah geologi grafis begini. Ini aja gue kepikiran kayak gini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Pas gue kecil gue ngerasa asin tuh pas minum air sungai, dan ternyata teman gue habis ngencing nih di sebelah kan. Iya. Jadi ya buat kawan-kawan yang ngerti bolehlah kasih tahu gue di komen.